Sebelum eksplor lokasi ini, sebenarnya aku sudah mendapatkan cerita-cerita dari warga terdekat dengan lokasi ini ya. Jadi dari dalam bangunan yang terbengkalai ini sering terdengar suara tangisan bayi-bayi misterius guys. Lokasi ini adalah sebuah bekas klinik BKIA ya, yang sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun. Dari cerita tersebut aku penasaran saja, pengen eksplor sebenarnya lokasinya seperti apa. Teman-teman, yuk kita eksplor. Jadi di depanku ini ada sebuah bangunan yang terbengkalai lagi guys. Dan ini tuh adalah sebuah bangunan yang dulunya difungsikan sebagai tempat klinik kesehatan ibu dan anak ya. Lokasi ini sendiri berada di Kediri, Jawa Timur. Aku akan ngajak kalian untuk eksplor lokasi ini semaksimal mungkin guys. Di bagian depan ini adalah bagian laboratorium. Teman-teman, kita coba eksplor. Waduh, ternyata nggak bisa dibuka ya. Jadi lokasi ini sendiri katanya sih dari cerita-cerita yang aku dapatkan ya, suka terdengar suara tangisan bayi misterius ya dari dalam bangunan ini. Dan dari cerita-cerita itu aku penasaran saja, pengen lihat, pengen eksplor, melihat sebenarnya bangunannya seperti apa. Di depan situ ada tulisannya ya, BKIA An-Nur kayak gitu. Ini bangunan kalau aku lihat memang bangunan lawas ya, ataupun bangunan kuno. Oke guys, kita coba masuk saja. Wow. Jadi bagian dalamnya itu seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada tulisannya kamar bersalin. Kemudian di sini kalau aku lihat ada bekas meja-meja operasional dari klinik ini dulunya guys. Di sini ada meja pasien. Maaf ya. Di sini ada ranjang pasiennya. Aku menemukan sebuah buku ilmu kandungan. Dr. Iva. Anatomi panggul dan isinya. Kelainan kongenital pada sistem reproduksi dan masalah interseks. Aduh, ini gambar apaan guys? Kok melungker-melungker kayak gitu ya? Oke, kita sekejap saja melihatnya. Di sini ada lemari-lemari berkas, mungkin bisa dibuka. Wah, bisa. Di dalam sini aku lihat ada Al-Quran juga. Kemudian di bagian sini. Kemudian di bagian sini aku lihat hanya kosong aja. Kita kembalikan lagi. Jadi ini ya, buku mahal ini, buku ilmu kandungan guys. Dari Dr. Iva. Kita coba lihat-lihat yang namanya dokter kandungan ya, ataupun ilmu kandungan, isinya berkaitan dengan kandungan. Teman-teman, kita lanjut eksplor saja. Kita masuk ke sebuah ruangan paling depan dari bangunan ini tadi. Kita masuk dari sana tadi nggak bisa ya, karena ternyata terkunci dari dalam. Nah, di bagian dalam itu seperti ini. Ada satu ruangan di sini. Kita coba lihat saja.
Wah, ternyata ruangan kosong aja. Ternyata di sini ada sebuah album foto, guys. Kita coba lihat album-album foto yang berada di sini. Wah, ini ya, para pegawai di bekas klinik ini dulunya. Tapi sebagian besar foto-fotonya udah rusak ya. Foto-fotonya udah rusak, udah nggak bisa dilihat karena air ini, guys. Nah, kayak gini. Jadi di sini aku melihat tertanggal 21 Desember ya, tahun 1990. Dengan melihat foto-foto yang seperti ini kita bisa melihat ya, ataupun bisa memprediksi kapan terakhir BKIA ini beroperasional. Jadi seperti itu. Di sini ada satu ruangan lagi, ruang obat. Waduh, ternyata nggak bisa dibuka. Rumah bersalin ini diresmikan pada tanggal 28 Januari ya, tahun 1985. Aku eksplor lokasi ini, penasaran saja dengan cerita-cerita yang konon katanya sering terdengar ya. Tangisan-tangisan bayi misterius dari dalam bekas klinik ini, guys. Jadi aku eksplor lokasi ini juga tidak terlalu nyaring mungkin ya suaraku, karena aku takut mengganggu rumah warga yang berada di sebelah, karena bangunan ini sendiri berhimpitan langsung dengan rumah warga, guys. Apalagi kita eksplor sudah malam banget ini ya. Ilmu kebidanan. Memang semuanya ada ilmunya. Anatomi jalan lahir. Nah, kayak gini. Jalan lahir. Ultrasonografi dalam obstetri. Nggak tahu ya bahasa-bahasa kesehatan, guys. Kita coba lanjut explore. Di deretan sini, kalau kalian lihat juga masih ada sofa yang melenuk-melenuk empuk itu sepertinya. Kayak gini, nah ini masih melenuk-melenuk tapi sudah berdebu banget. Kalau aku melihat bangunan ini memang bangunan tua ya. Bangunan tua, bangunan kuno banget. Sangat minimalis. Tapi di dalam sini kita juga masih melihat sisa-sisa dari barang-barang operasional penggunaan bekas klinik ini dulunya, guys. Kosong aja di sini. Kita masuk ke kamar bersalin. Ini kalau aku lihat ya, banyak sekali peralatan-peralatan pembantu untuk proses melahirkan, guys, di dalam situ ya. Ada seperti gunting, pinset, dan apa ya, tempat kotak-kotak kayak gitu yang semuanya terbuat dari stainless. Tapi ini nggak bisa dibuka sih ya. Nggak bisa dibuka, guys.
Aku mencoba untuk berhenti ngomong, berhenti berbicara. Siapa tahu aku bisa mendengarkan suara bayi misterius itu. Tapi sejauh ini ya, aku nggak mendengarkan suara-suara yang aneh dari dalam klinik ini. Aku hanya melihat barang-barang sisa dari operasional, barang-barang penggunaan klinik dulu, klinik ininya dulu. Di dalam sini aku lihat banyak sekali ya barang-barangnya. Ini ada satu kamar lagi loh. Jadi di pojokan sini aku lihat ada almari tua yang di dalamnya itu banyak sekali ya bekas baju-baju anak yang kayak gini guys. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada seperti taplak-taplak yang kayak gitu ya. Nah ini peralatan bayi semuanya di sini. Ini ada, nah ini ya, ada tas kecil kayak gini. Masih baru sih itu. Di bawah sini aku melihat sebuah dokumen yang tertera di bulan Februari tahun 2006. Jadi lokasi ini aku perkirakan ya terakhir beroperasional di sekitar tahun 2006 itu. Teman-teman, kita lanjut explore. Di sini ada satu ruangan. Oh, ternyata tembus di pintu ini ya. Oke. Di dalam sini aku melihat hanya ruangan kosong saja yang banyak sekali sarang laba-labanya, guys. Ternyata di bagian belakang ini hanya tempat penyimpanan barang-barang bekas seperti ranjang-ranjang kayu, ranjang-ranjang pasien. Kemudian untuk tempat nyantolin cairan infus juga masih ada. Ini lemari tuanya kosong aja. Jadi di situ ada kamar anggrek, di sana ada kamar bougainville. Kita nggak bisa masuk karena di dalamnya sini ya banyak sekali properti-properti yang menghalangi kita masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sini ada kamar cendana yang kayak gitu. Di bagian dalam hanya kosong aja ternyata. Barang-barang ini dulu mungkin sangat bermanfaat ya. Tapi sekarang kondisinya sudah seperti sampah. Sudah nggak ada manfaatnya lagi ya. Karena terbengkalai guys. Tapi setidaknya masih ada tersisa satu sound system ya. Ini satu sound system mobil ya. Ataupun speaker mobil. Yang kayak gini tuh bisa bunyi deng-deng kayak gitu juga. Di sini tuh kamar toilet. Di bagian paling belakang, jadi kondisinya yang seperti ini ya. Hanya tanah kosong aja. Jujur ya, aku eksplor lokasi ini sangat tertarik, sangat penasaran dengan suara tangisan misterius yang kadang itu ya, yang terkadang suka terdengar dari dalam bekas bangunan klinik BKIA ini guys. Tapi sepanjang kita eksplor ya, meskipun aku terdiam di beberapa ruangan selama beberapa menit, itu nggak mendapatkan suara-suara yang diceritakan orang-orang itu.
Apakah di antara kalian ada yang mendengar suara-suara aneh dari dalam ruangan ini? Aku sih sejauh ini masih normal-normal saja ya. Belum mendengarkan interaksi ataupun pergerakan suara apapun yang aneh, yang janggal kayak gitu loh. Oke, kita keluar saja dari lokasi ini. Jadi lokasinya sendiri memang berada persis di pinggir jalan raya dan ini bagian sampingnya. Bangunannya sendiri sebenarnya sangat panjang ya, hingga ke belakang sana. Tapi ketika kita eksplor di lokasi ini, aku nggak mendapatkan suara-suara anomali, suara-suara aneh, atau barangkali tangisan misterius ya, seperti yang didengar oleh beberapa orang yang terdekat dengan lokasi ini, guys. Kondisinya seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton, dan mungkin aku akan cut explore saja. Terima kasih, maafkan kalau ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya, guys. Thank you.